حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. Jamaah Masjid Al-Falah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita hadir kembali di Masjid Al-Falah untuk beribadah, menunaikan ibadah salat maghrib dan mengkaji al-Islam. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin agar mendapat ridha Allah dan insya Allah bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kajian malam hari ini bertemakan berjuang untuk menjadi pewaris surga. Orang Islam yang beriman seperti kita ini, kalau tidak bercita-cita untuk bisa meraih surga, berarti itu tidak faham bagaimana seharusnya kita berjuang untuk bisa sukses di akhirat. Ada seorang yang santri, abid, datang kepada orang alim. Lalu dia bertanya, "Ya ayyuhal alim, syawwiknil jannah." Hai orang alim, tolong saya diajari untuk bisa merindukan surga. Asyauq itu artinya rindu. Yashtaq, sangat mengharapkan. Ulama ini kemudian menjawab, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Rasulullah. Innahu awwalu man yadkhuluha. Nanti ketika sudah sampai pada ujung perjuangan bahwa manusia terbagi dua, yang satu bagian ke surga, satu bagian ke neraka, wa na'udzubillahi minan nar. Orang pertama yang menginjakkan kaki ke surga bukan Nabi Adam, bukan Nabi yang lain, tapi Muhammad Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad yang pertama kali nanti menikmati surga itu. Orang alim ini kemudian mengingatkan penanya tadi, fiha Rasulullah. Di surga itu ada Rasulullah. Wa alaika ima fi dinillah. Maka tugas Anda harus istiqamah dalam berislam ini. Kenapa diingatkan di situ ada Rasulullah? Karena tidak mungkin orang masuk surga kecuali mengikuti cara hidup Rasulullah. Dalam kehidupan yang sekarang ini serba terbuka, kalau bahasa para ulama dikatakan hadza zaman zamanil fitan. Ini zaman sekarang ini zaman ujian yang berat. Setiap hari kita akrab dengan handphone ini atau dengan komputer. Di situ banyak sekali rayuan-rayuan. Ada seorang pengamat mengatakan iklan-iklan di handphone ini itu adalah sihirnya para kapitalis. Setiap hari ribuan iklan, setiap hari ada rayuan-rayuan untuk mengikuti pola hidup yang tidak islami. Walaupun harus diakui bahwa di dalam handphone dan komputer ini juga banyak manfaatnya bagi mereka yang bisa memanfaatkan. Banyak ceramah agama,
banyak kajian-kajian, banyak tilawatil Quran, macam-macam dari mana saja bisa kita manfaatkan. Tetapi yang lebih menarik, yang lebih merayu itu adalah justru yang menguji kita ini. Kuat apa enggak iman kita? Maka tidak berlebihan saya katakan bahwa hidup di zaman sekarang ini membutuhkan keimanan yang lebih kuat. Terutama anak-anak kita. Anak-anak kita ini harus dijaga, harus diselamatkan, karena harus diakui bahwa yang paling akrab dengan kehidupan sebagian besar manusia sekarang itu adalah apa yang dipegang setiap hari di tangan, gadget. Dan juga anak-anak kita. Bahkan pada waktu pandemi, itu kan selama lebih dari 2 tahun, anak-anak kita itu sekolahnya dengan Zoom, dengan IT, mereka sangat terampil sekali. Kalau tidak dijaga, bahkan sekarang ini banyak kecenderungan orang kalau anaknya nangis dikasih handphone. Nggak tahu nanti itu apa yang dilihat. Ini tanggung jawab orang tua semakin berat. Maka saudara-saudara, kita perlu membangun satu pola hidup yang setiap hari itu kita berpikir bahwa tujuan kita hidup ini untuk masuk surga. Apa artinya kekayaan yang berlimpah? Kalau ujungnya kita masuk neraka, na'udzubillahi min dzalik. Apa nikmatnya ilmu setinggi langit sekalipun, sekolah di mana saja silakan. Tapi ujungnya tidak masuk surga. Pangkat, orang mengejar pangkat sekarang ini. Berapa lama akan menikmati pangkat, kekayaan dan segala macam itu? Pendek sekali. Bahkan sering kita dengar sekarang ini orang mengeluh bahwa waktu ini kenapa kok terasa semakin cepat. Dan itu dikasabdakan oleh Rasulullah bahwa tanda kiamat semakin dekat itu yataqarabuz zaman. Waktu semakin dekat. Sebulan itu rasanya cepat sekali. Ini saya ceramah di sini bulan Januari 2024, rasanya masih ingat apa yang saya ceramahkan itu. Ini sekarang sudah hampir sudah September. 3-4 bulan lagi sudah ganti tahun lagi. Lalu kita tidak tahu sampai berapa lama mau bertahan hidup ini. Kalau kita dibuat lengah oleh kehidupan duniawi ini, lalu sholat dari sisa waktu, agama tidak terlalu dipentingkan, pokoknya yang penting saya sholat sajalah. Kalau seperti itu cara hidup, maka sangat riskan sekali. Bisa jadi orang ketika menikmati kenikmatan duniawi yang mataul ghurur ini lalu mati, dan banyak contohnya. Maka saudara-saudara, kita perlu belajar lebih banyak lagi. Dan kalau kita telusuri bagaimana para sahabat itu kalau sudah mendengar al-jannah itu ya, menarik sekali itu. Kata al-jannah itu buat para sahabat Nabi itu sangat menarik dan dikejar. Anas bin Malik, dia menceritakan ada seorang datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, allimni amalan yudkhilunil jannah." Coba. "Ya Rasulullah, allimni amalan yudkhilunil jannah." Ajarkan kepada kami ini amalan yang bisa membuat kami masuk surga. Dan pertanyaan ini diajukan bukan mereka lalu tidak memperhatikan agama. Para sahabat itu luar biasa, memperhatikan agama luar biasa. Jangan dikira tidak ada yang kaya. Kalau bahasa sekarang konglomerat, ada konglomerat. Ada pakar-pakar pada waktu itu. Sesuai dengan zamannya. Tapi para sahabat semuanya, walaupun kaya, walaupun pimpinan, walaupun pangkat, mereka itu ahlul masjid. Mereka itu selalu menikmati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jawaban Rasulullah, beliau mengatakan kepada orang yang bertanya tadi, kata Nabi, "At'imit ta'am wa afshis salam wa atibil kalam wa salli bil lail wan nasu niyam
tadkhulul jannata bisalam. Ya Allah. Yang pertama, at'ibit ta'am. Ini adalah akhlak supaya kita tidak menjadi orang kikir. Menjadi orang yang suka menjamu orang, tamu kita, fakir miskin yang perlu makan. Kita perhatikan, apalagi di zaman sekarang ini. Banyak orang sulit makan. Kita hidup di Surabaya, apalagi yang berkecukupan, tidak terlalu terasa bahwa sekarang ini hidup semakin sulit. Tapi coba Anda ke pinggiran kota, ke desa-desa, dengan adanya harga yang semakin mahal, pajak-pajak tinggi semuanya naik ini, banyak orang sulit makan pun. Jadi 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mencanangkan ini, kalau Anda ingin masuk surga jangan menjadi orang kikir. At'imit ta'am. Perhatikan orang yang perlu makan, kalau Anda ada kelebihan, beri makan. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang terkenal mengatakan, la yu'minu man bata syab'an wa jiranuhu ji'an, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa disebut beriman walaupun ahlul masjid. Kalau dia setiap hari makan kenyang lalu tetangganya lapar dibiarkan. Bukan orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, jangan menjadi orang kikir. Allah tidak suka dengan orang kikir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Ya'ti ata'a man la yakhshal faqah. Rasulullah itu kalau memberi tidak ada rasa khawatir akan kehabisan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, afsus salam. Berdamai-damai. Afsus salam ini bukan hanya memberi salam, tapi berpikir supaya hidup ini penuh kedamaian. Ya, jangan menjadi agitator, jangan menjadi orang yang suka mencari masalah gitu loh. Berdamai-damai. Itu orang surga seperti itu. Orang surga ngomongnya menyenangkan. Wa'ati bil kalam. Kalau ngomong itu yang baik. Masya Allah. Lidah kita ini, saudara, alat yang kecil ini lebih tajam dari pisau yang paling tajam. Dengan 1-2 kalimat manusia bisa masuk neraka. 1-2 kalimat saja. Dengan 1-2 kalimat keluarga bisa berantakan, cerai-berai antara suami istri. Maka ketika Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal diajarkan tentang hukum Islam dan keimanan, ujungnya Rasulullah mengatakan, kamu mau saya beritahukan supaya kamu bisa lulus dalam membangun rukun Islam dan rukun iman? Bala ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, kuffa alaika hadha, kuffa alaika hadha. Nabi menunjuk bibirnya begini, kamu jaga lidahmu. Kamu jaga lidahmu. Dan orang surga itu lisanuhu tayyib, lisanuhu afif. Orang surga itu kalimat-kalimatnya itu menyenangkan. Ya. Saya sering mengkritik saudara-saudara, teman-teman saya yang mohon maaf ini menjadi mubaligh, menjadi dai, berceramah dengan menyajikan ceramah-ceramah yang purno, lalu bergurau di situ. Hadza laisa minal Islam. Itu lidah itu. Jadi bagaimana seorang ustadz menceritakan hal yang kotor di depan jamaah, apalagi ada ibu-ibu di sana, lalu dibuat bergurau. Gimana ini? Al-Islamu nadhif. Fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Islam itu agama bersih. Kita diperintahkan untuk membersihkan akidah, diperintahkan untuk membersihkan pikiran kita ini, otak kita ini supaya jernih. Jangan berpikir sekuler. Apalagi lidah kita ini. Produk dari lidah kita itu recorded, tercatat. Ini saya ngomong ini sekarang ini, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. La ilaha illallah. Semua yang kita ucapkan dalam hidup kita ini itu tercatat. Sekarang orang sudah berbicara jejak digital gitu ya. Orang yang berbicara 1 tahun yang lalu itu bisa dibongkar sebentar saja keluar sekarang.
Kalau manusia bisa, apalagi Rabbul Alamin. Sudah diingatkan oleh Al-Quran. Hati-hati dengan kalimat. Semua kalimat ini tercatat dan harus kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kalau Anda ingin masuk surga, itu jadi orang dermawan, jadi orang yang membangun kedamaian, mengucapkan salam itu kan komitmen sebetulnya. Kalau saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah komitmen saya kepada semua yang saya beri salam ini untuk berdamai. Kemudian dijawab oleh mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga komitmen, artinya kalau misalnya ada musuh Anda datang ke rumah Anda, kemudian masuk dengan mengucapkan salam, lalu Anda menjawab waalaikumsalam, selama di rumah itu musuh itu tidak boleh diganggu. Itu namanya komitmen. Assalam. Afshus salam. At'imit ta'am. Wa atibil kalam. Masya Allah. Kalau ini dikerjakan, Masya Allah, masyarakat kita akan baik. Anda lihat saja setiap hari, problem yang ada di sini, itu adalah semuanya, atau hampir semuanya lah. Itu dari kalimat-kalimat yang asal dikeluarkan saja. Akhirnya sampai berurusan dengan pengadilan, bercerai-berai, bertengkar, itu adalah dari kalimat. Dan yang keempat kata Rasulullah, wasalli bil laili wan nasu niyam. Anda bertahajud malam. Kenapa langsung disebut tahajud? Orang yang tahajud itu fardunya sudah lengkap. Kalau Anda bertahajud, sholat subuhnya terlambat, gimana itu tahajud mau naik ke atas? Ini artinya sholat 5 waktu sudah dikerjakan dengan baik kalau Anda ingin masuk surga. Nah sesudah itu Anda sholat tahajud. Wannasu niyam. Ketika orang tidur, Anda berdialog sendiri dengan Allah. Kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam. Nanti Anda masuk surga dengan penuh kedamaian. Nah saudara-saudara, Rasulullah SAW juga pernah bersabda di hadapan para sahabat yang membuat para sahabat itu terperanjak kaget dan keheranan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kata Rasulullah, lan yadkhula ahadan amaluhul jannah. Lan yadkhula ahadan amaluhul jannah. Kalian itu kata Rasulullah beramal, amal kalian itu tidak memasukkan kalian ke surga. Kan terkejut para sahabat. Tidak memasukkan kita ke surga ya Rasulullah? Qala na'am. Sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah? Itu berlaku untuk baginda Rasulullah? Wala ana. Kata Rasulullah, saya pun tidak dimasukkan surga oleh amal saya itu. Enggak ada orang lebih banyak amalnya dari Rasulullah SAW. Saya ngomong ini sekarang ini ajarannya siapa ini? Ajarannya Rasulullah. Dan Rasulullah dapat pahala itu. Tapi Nabi mengatakan, wala ana. Saya pun tidak dimasukkan surga oleh amal saya. Wa kaifa ya Rasulullah? Lalu bagaimana masuk surga? Lalu Nabi menjawab, illa an yataghammadani Allahu bil fadl wa rahmah. Kecuali saya dianugerahi oleh Allah kelebihan dan rahmat Allah. Nadkhulul jannah bi rahmatil maula. Kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Bukankah ada seorang mu'allaf di zaman Rasulullah, kemudian dia tertarik untuk ikut perang, diberi izin oleh Rasulullah dan dia gugur di peperangan itu. Lalu Rasulullah, ana andur hadzal rajul fil jannah. Belum mengerjakan apa-apa. Kok bisa? Min rahmatil maula. Dirahmati oleh Allah yang maha tahu bahwa orang ini bersih hatinya. Baru masuk Islam sudah berani perang. Dan gugur dia. Kata Rasulullah, huwa min ahlil jannah, kata Rasulullah. Dan kalau Nabi mengatakan huwa min ahlil jannah, artinya itu betul-betul orang surga. Maka yang paling penting untuk bisa sukses dan masuk surga itu, jangan mengandalkan amal kalian. Jangan mengandalkan amal kita. Saya bisa hadir malam hari ini, antum bisa sholat di sini, itu karena fadl wa rahmah minallah.
Karena fadl. Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang masuk surga, ada satu ayat di dalam surat An-Nahl yang berbunyi, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ. Orang-orang yang ajalnya sudah sampai lalu diwafatkan oleh petugas Allah, para malaikat malakul maut. Kemudian mereka itu orang-orang baik. Lalu para malaikat mengatakan, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Salam untuk kalian semua. Ini malaikat mengatakan kepada orang-orang yang masuk surga itu, Anda masuk surga karena Anda beramal. Rasulullah mengatakan tadi, amalmu tidak bisa memasukkan Anda ke dalam surga. Tapi ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi. Kita bisa beramal itu karena rahmat Allah. Kita bisa menjadi muslim itu karena al-fadl wal rahmah min Allah. Jadi semuanya itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang tidak bisa masuk surga itu adalah orang sombong. Ketika orang merasa bahwa dirinya hebat. Kisah bagaimana seorang Qarun yang kaya raya itu di zaman Nabi Musa memamerkan kekayaannya. Kenapa dia masuk neraka? Dimasukkan oleh Allah. Wa khasafna bihi wa bidarihil arda. Itu Qarun yang sombong itu, oleh Allah kekayaannya dimasukkan ke dalam tanah dan orangnya dan semua yang ikut dengan Qarun itu. Wa khasafna bihi wa bidarihil arda. Dimasukkan itu namanya likuifaksi. Seperti yang pernah terjadi di Sulawesi. Ada satu desa tempat maksiat itu disirnakan oleh Allah subhanallah. Seperti apa yang dialami oleh Qarun itu. Kenapa Qarun dimasukkan neraka? Qarun di dalam Al-Quran mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya ini kan karena saya hebat. Dia menafikan Allah. Dia tidak bersyukur kepada Allah, malah sombong. Wa min ahlin nar. Hati-hati. Bukan hanya itu, termasuk ibadah. Kalau Anda beribadah menjadi orang santri lalu menyombongkan ibadah Anda, tidak bersyukur. Hadza min fadli Rabbi. Coba lihat orang kaya yang sebaliknya. Sulaiman alaihissalam. Bagaimana perilaku Sulaiman ketika mendengarkan semut yang mengingatkan teman-temannya agar bersembunyi supaya tidak diinjak-injak oleh laskar Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mendengar itu, fatabassama dhahikan. Dia tersenyum dan bersyukur kepada Allah. Tapi kemudian Nabi Sulaiman kata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kata Nabi Sulaiman setelah menyadari bahwa dia bisa mendengarkan semut ini berbicara. Yang diingat dia apa? Allah. Dia bersyukur kepada Allah lalu minta tolong kepada Allah. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah. Ya Allah, jadikan jiwa raga saya ini supaya bisa mensyukuri Engkau ya Allah. Dan juga nikmat yang Kau berikan kepada orang tua saya. Nabi Dawud itu juga kaya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin wa na'mala salihan tardahu. Subhanallah. Nabi Sulaiman menyadari itu, kemudian minta tolong kepada Allah supaya dengan kekayaannya itu bisa beramal soleh yang diridhoi Allah dan dimasukkan dalam rumpun orang-orang soleh. Ini Nabi. Itulah yang harus kita tiru. Coba Sayyidul Mursalin Muhammad SAW, ketika Allah memberi kemenangan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan membuka kembali kota Mekah yang disebut Yaumul Fath, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Beliau semakin banyak bertahajud, semakin banyak menangis malam hari, bersyukur kepada Allah, hatta tawarramat qadamah. Saking nikmatnya Rasulullah itu bertahajud, berdiri, qiyamul lail, itu sampai kakinya bengkak. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha mempertanyakan itu, limadza kullu hadza ya Rasulullah?
wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu sudah terjamin steril dari dosa. Apa jawaban Rasul? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah saya harus menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi Rasulullah menyadari benar saya dijadikan nabi yang terakhir. Sekarang diberi kemenangan dan itu pada saat-saat sudah akan mengakhiri hidupnya. Yaumul Fatah itu kan Rasulullah sudah berusia mendekati 63 tahun. Rasulullah menyadari semua yang diberikan oleh Allah itu dengan menangis. Minta kepada Allah supaya menjadi abdan syakura. Karena nikmat yang dirasakan oleh Rasulullah dengan segala kesulitannya. Jangan dikira Rasulullah itu tidak sulit hidupnya. 7 anak Rasulullah itu yang meninggal di hadapan Rasulullah 6 orang. Yang meninggal sudah Rasulullah cuma 1 saja, Fatimah Zahra. Itu ujian Rasulullah. Anak-anak yang dicintainya semuanya meninggal, cuma 1 saja yang tersisa. Belum lagi bagaimana perjuangan kesulitan Rasulullah ketika diisolasi oleh orang-orang musyrikin Quraisy, dikejar-kejar mau dibunuh. Macam-macam yang dikerjakan, jangan dikira kemudian mendapatkan kemenangan sebagai hadiah. Perjuangan. Itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah diberi kemenangan, itu justru tawadhu, justru semakin bersyukur kepada Allah, bertahajud, semakin mendekati Allah dan mengatakan afala akunu abdan syakura. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak mungkin membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu mendidik kita. Beliau mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Kalau orang tidak bisa menghargai jasa orang, itu bukan tipe orang yang bersyukur kepada Allah. Rasulullah mendidik kita supaya menghargai jasa orang sekecil apapun. Tapi jasa Anda kepada orang, jangan dituntut dulu disyukuri. Kita berbuat baik, minta kepada Allah balasannya. Tapi kalau Anda, ada orang memberi sesuatu, apakah itu menolong Anda, memberi uang, memberi ilmu, memberi senyum, bahkan hargai itu dan syukur, itu ajaran Rasulullah SAW. Nah sekarang coba kita, bagaimana budi Rasulullah kepada kita ini, hutang budi kita kepada Rasulullah itu bagaimana banyaknya. Kita bisa begini karena ajaran Rasulullah SAW. Dan Allah yang maha tahu, itu mengerti benar, mustahil ada orang mau berterima kasih pada Rasulullah. Lalu diberilah oleh Allah jalan dan keistimewaan yang khusus diberikan kepada Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang terdapat di surat Al-Ahzab, wa sadaqallahul azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Hadhihi akbaril fadl min Allah li habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah fadl, kelebihan dan rahmat Allah yang sangat istimewa, yang diberikan kepada Rasulullah, tidak diberikan kepada yang lain, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya perintah Allah, catat ya, satu-satunya perintah Allah yang Allah melibatkan dirinya untuk mengerjakan. Salat ala nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahu Akbar. Mutawalli Sya'rawi itu mengajarkan kepada kita adab dalam mengartikan ayat ini. Kata beliau, Inna Allah yusalli ala nabi wal malaikatu yusalli ala nabi. Dipisahkan begini. Allah bersalawat untuk Nabi dengan caranya. Dan malaikat diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Walaupun ayatnya itu wa malaikatahu, tapi Sya'rawi mengajarkan adab, ini kamu pisahkan ini. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai makhluknya siapapun. Allah yusalli ala nabi wal malaika yusalluna ala nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Mutawalli Sya'rawi yang disebut Imamud Du'at, ini penghulunya para dai,
Sudah wafat kira-kira 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, saya nggak pasti, tapi sudah lama meninggal dunia. Tapi setiap hari Anda bisa mendengarkan ceramahnya di handphone ini. Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Bismillah. Beliau menafsirkan ayat ini, kata Sya'rawi, hadhihi al-ayah Allah ya'muru al-mu'minin an yusalli ala nabi hadha taklif tashrifi, kata beliau. Ini adalah kewajiban yang merupakan penghormatan Allah kepada kita supaya juga bisa menikmati apa yang diberikan kepada Rasulullah SAW dengan porsi kita sebagai manusia, maka kita diperintahkan untuk bersalawat, dan itu terkait sekali dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak bisa dikategorikan mukmin yang sejati sebelum cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi melebihi cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada semua orang. Dan ini tidak mudah. Ini namanya al-hubbul imani. Kalau kita cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, ini disebut al-hubbul fitri. Ini fitrah Allah memberikan, kita cinta kepada anak, kita cinta kepada orang tua cinta kepada anak. Tapi cinta kepada Nabi hada al-hubbul imani. Dan kalau Anda mendengar Rasulullah diceritakan seperti sekarang ini saya menceritakan Rasulullah, atau ada orang mengucapkan qala Rasulullah SAW, lalu hati Anda tidak tergerak untuk memberi salawat, itu artinya Anda belum cinta kepada Nabi. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadits sahih, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang kikir itu, kata Nabi, adalah orang yang mendengar namaku disebutkan tidak bersalawat. Itu bukhala, kata Rasulullah. Apa repotnya kita bersalawat? Dan Anda kalau bersalawat, itu disalawati Allah 10 kali. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Man salla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha ashran. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Anda mengucapkan salawat. Ada lagi hadis mengatakan, man salla ala nabi mukhlisan min qalbihi. Betul-betul ikhlas dari hatinya, bukan sekedar salawat ya, itu akan mendapatkan luar biasa balasan Allah. Dikasih 10 pahala, dibersihkan 10 dosanya. Walhasil dengan bersalawat yang mudah ini, saudara, mudah dikatakan ini, tapi imbalannya luar biasa. Dan Rasulullah mengatakan, man shalla alayya salatan wahida, sallallahu alaihi biha ashran. Kalau Anda mengucapkan salawat yang mudah ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau lengkap, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini namanya salawat Ibrahimiyah. Ini salawat yang paling panjang. Kalau Anda mengucapkan ini 1 kali saja, Anda disalawati Allah 10 kali. La ilaha illallah. Rahim. Allah Karim. Disalawati Allah 10 kali. Dan insya Allah min ahlil jannah. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah ditanya oleh seorang dalam sebuah ceramah. Lalu bertanya, Ustadz, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syafaatul udma. Syafaat itu bantuan lah kira-kira ya. Orang yang barangkali kurang, kalau dalam bahasa sekolah nilainya kurang, kemudian dikatrol supaya bisa masuk surga, dikatrol supaya bisa naik, itu namanya syafaat. Lalu saya jawab, yang menjawab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Anda itu dijawab oleh Nabi. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq fi qawlihi
man asbaha wa shalla alayya ashran wa amsa wa shalla alayya ashran adrakathu syafaati. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah. Siapa yang pagi hari bersalawat 10 kali, malam hari atau sore hari bersalawat 10 kali, istiqamah dia. Istiqamah. Kata Nabi, adrakathu syafaati. Nanti bisa mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sulit. Tinggal apakah Anda mau mengerjakan? Apakah salawat Anda itu betul-betul bersih dari hati yang mukhlis? Itu nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saudara-saudara, al-khulasah, kesimpulan dari apa yang saya ceramahkan malam hari ini adalah kita jangan mengandalkan atau apalagi menyombongkan amal kita. Beramallah sebaik mungkin, beramallah sebanyak mungkin. Tapi harus ada di benak kita ini bahwa saya bisa melaksanakan amal yang banyak, amal yang baik itu adalah karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu yang membuat kita menjadi pewaris surga. Kalau Anda mendapat warisan dari orang tua yang meninggal, atau warisan dari kerabat yang meninggal, Anda kan nggak ikut kerja Anda. Tahu-tahu Anda dapat warisan. Al-Quran menggunakan kata diwariskan. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Allahu Akbar. Surga itu, kata Allah, adalah hadiah dalam tanda petik yang diwariskan oleh Allah kepada hambanya yang bertakwa. Jadi kalau orang itu bertakwa, nanti bisa menjadi pewaris surga. Karena apa, saudara? Surga ini nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Anda mau beramal seluruh harta Anda, nggak ada artinya dengan surga yang diberikan oleh Allah kepada kita itu. Surga sulit diungkapkan. Ketika ada orang bertanya tentang surga, Rasulullah mengatakan, la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar hadhil jannah. Surga itu mata tidak pernah melihat surga itu. Telinga tidak pernah mendengar. Apa yang ada di benak kita enggak seperti itu surga. Kalau Anda melihat pemandangan yang indah, wah hadhihi jannatid dunya. Orang mengatakan ini surga dunia ini, tapi surga lebih dari itu. Enggak bisa kemudian apple to apple bahasa sekarang itu ya. Karena saya beramal lalu saya masuk surga. Apa artinya amal kita dibandingkan surga yang begitu luar biasa? Tapi Anda bisa beramal karena rahmat Allah. Anda bisa beramal karena fadl minallah. Harus seperti itu. Lalu semakin bersyukur, semakin tawadhu, nanti dijadikan oleh Allah sebagai pewaris surga. Orang yang layak untuk mewarisi surga. Karena Anda mematuhi perintah Allah dan Anda mengikuti apa yang diajarkan oleh Sayyidil Mursalin Muhammad SAW. Itulah inti dari ceramah malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yadhkurunaka katsiran. اللهم اجعلنا من الذين يصلون على نبيك كثيرا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اغفر لنا يا رب ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. أسأل القبول والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.